Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, para pengelola BOS dimanapun berada, dengan saya di Jajang Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi terkait bagaimana kita melengkapi persyaratan pencairan dana BOS Madrasah tahap 1 tahun 2021. Jadi, kita akan segera melakukan aktivasi rekening ke bank penyalur dengan beberapa persyaratan yang memang disyaratkan atau yang harus dilengkapi oleh lembaga, baik itu yang disampaikan oleh Kementerian Agama ataupun misalkan diminta oleh bank penyalur. Baik sobat sekalian, sebelum dilanjut saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Aduh, maaf sobat sekalian, banyak suara-suara ayam. Baik sobat sekalian, ini adalah persyaratan pencairan dana BOS Madrasah tahap 1 2021 yang muncul di portal BOS kemenag.go.id atau di dashboard. Maaf ya, banyak suara ayam karena memang ini masih pagi. Ini adalah yang saya ambil langsung dari portal BOS kemenag.go.id. Jadi ada yang disampaikan oleh Kemenag, kemudian juga ada yang diminta oleh Bank BRI secara langsung nih. Jadi kan yang diminta atau harus disiapkan, dokumen yang harus disiapkan untuk dibawa saat kita aktivasi rekening di bank penyalur. Ini adalah yang diminta oleh Bank BRI. Jadi nanti ada yang disalurkan melalui Bank BRI, kemudian ada juga yang disalurkan melalui Bank BNI gitu untuk madrasah aliyah dan juga madrasah sanawiyah. Sebagian ada di 15 provinsi yang memang disalurkan oleh Bank BNI. Kita samakan dulu kira-kira nih apa nih yang belum ada atau yang harus kita siapkan. Selain yang sudah kita upload di portal BOS Kemenag, jadi kan sebagian persyaratan ini sudah di-upload di BOS Kemenag ketika kita melengkapi persyaratan ketika dulu. Kemudian ini juga yang sebagian diminta lagi, kemudian kita akan pisahkan ya. Ini surat pencairan dana BOS permohonan, ini juga ada. Kira-kira mana yang belum gitu ya. Fotokopi KTP ini sama ya dengan yang muncul di ketika kita di portal BOS Kemenag di dashboardnya. Surat tugas sudah dibuat ininya ketika kita melengkapi persyaratan di portal BOS Kemenag. SK ini yang manualnya yang harus kita siapkan. Ini ada yang diminta itu surat keterangan madrasah masih beroperasi dari Kemenag kabupaten kota. Nah, yang ini yang belum nih. Di sini tidak ada RKM. Di sini tidak ada RKM. Karena RKM ini sudah disiapkan atau sudah diupload di portal BOS Kemenag, jadi kita siapkan aja. Kwitansi di sini siapkan dulu lagi. Kemudian SKPR, SPKR maaf ya. Kemudian SPKR, di sini juga ada SKPR. Beda lagi dengan ada yang blokir katanya. Print out bukti persyaratan, di sini ada. Ada juga syarat yang memang tidak dicantumkan di sini di yang pencairan dana BOS di Bank BRI. Ini adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini disiapkan kemudian diminta oleh Kementerian Agama. Kita harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kemudian ini di materai. Kemudian yang harus disiapkan juga ini adalah fotokopi izin operasional.
Kalau kita lihat yang persyaratan ini ya, yang dana BOS, pencairan dana BOS di Bank BRI, ada yang ada di sini, yang muncul di portal BOS Kemenag tidak ada, kemudian ada yang muncul di portal BOS Kemenag tidak muncul di sini juga ya. Seperti ini nih, SPTJM, di sini tidak ada SPTJM. Kemudian kalau di sini ada RKM, di sini tidak ada RKM. Kwitansi nggak ada, karena memang RKM kwitansi ini adalah yang sudah di-upload di portal BOS Kemenag ketika kita melengkapi persyaratan BOS. Tapi ini ada surat keterangan madrasah masih beroperasi dari Kemenag Kabupaten Kota. Di sini juga tidak muncul. Ketika kita masuk ke akun masing-masing di portal BOS Kemenag tidak muncul. Jadi tidak muncul keterangan harus melengkapi surat keterangan madrasah masih beroperasi dari Kemenag Kabupaten Kota. Logikanya, sebuah lembaga sudah muncul di portal BOS Kemenag, kemudian juga dialokasikan dana BOS-nya, itu sudah masih beroperasi, barangkali seperti itu. Ini. Nah itu ya, sobat sekalian, kita akan buka lagi dengan persyaratan yang berikutnya. Nah, ini adalah persyaratan yang diminta oleh Bank BNI, kemudian yang harus disiapkan yang muncul di portal boskemenag.go.id. Kita akan samakan dulu nih, mana kira-kira yang belum kita lengkapi. Kalau tadi yang ada yang sebagian diminta BOS Bank BRI tidak ada di portal BOS, ada yang diminta di portal BOS di Bank BRI juga tidak. Nah, sekarang kita akan pisahkan mana kira-kira yang tidak ada atau yang harus kita lengkapi lagi persyaratannya. Yang sudah kita upload udahlah nggak apa-apa, karena itu sudah kita tinggal bawa saja karena sudah membuat kita. Surat permohonan, apakah di sini ada surat permohonan pencairan? Ada. Kemudian fotokopi KTP, sini ada juga nih. Kemudian ada surat tugas camat dan surat tugas bendahara. Ini juga sudah kita lengkapi nih, dan sudah kita upload di portal BOS Kemenag. SK Kepala Madrasah ada. RKM sama juga nih. RKM diminta, ini tidak dicantumkan di portal BOS Kemenag ketika kita login, tapi diminta langsung oleh Bank BRI dan sudah kita upload di portal BOS Kemenag juga. SPKR, berarti SPKR ini adalah SPKR ya, SKPPR, maksudnya surat kuasa pemblokiran dan pendebitan rekening, kayaknya kayak gitu. Jadi ada format khusus yang disiapkan oleh Kemenag Kabupaten Jadi dalam hal ini untuk SPKR atau SKPPR ini ada format yang memang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama yang harus kita lengkapi. Kemudian ini sebagai syarat untuk pencairan juga nih. Surat kuasa pemblokiran pendebitan rekening, surat kuasa pemblokiran dan pendebitan rekening, sama ya istilahnya itu. Tadi juga di Bank BRI juga diminta. Print out ini ada juga. Nah, kira-kira ini ya. Kemudian fotokopi akta pendirian yayasan ADART beserta perubahannya. Yang ini tidak diminta di portal BOS Kemenag, tapi diminta oleh Bank BNI-nya. Fotokopi akta pendirian yayasan. Pasti semua lembaga juga sudah memiliki ini. Izin operasional ya, yang ini diminta juga di sini. Surat pernyataan tanggung, oh ya, ini ada Kemenkumham nih. Ini juga yang berhubungan dengan yayasannya. Jadi yang lembaga yang menaunginya gitu. Ada beberapa persyaratan dokumen yang diminta oleh Bank BNI tetapi tidak dimunculkan di portal BOS Kemenag. RKM kwitansi sudah membuat, kemudian fotokopi akta yayasan,
ADART beserta perubahannya. Kemudian ini ada fotokopi SK Kemenkumham. Ini Bank BNI minta. Kemudian ada juga persyaratan yang memang muncul di sini di portal Pos Kemenag tapi tidak muncul di Bank BNI, yaitu adalah SPTJM. Sama juga ya yang BRI, yang di BRI juga sama. Jadi yang muncul di portal Pos Kemenag seperti SPTJM tidak muncul di Bank BRI. Di sini juga sama. Nah, itu beberapa persyaratan atau dokumen yang harus kita siapkan saat kita melakukan aktivasi rekening di bank penyalur baik BNI ataupun BRI. Baik Bapak Ibu sekalian para pengelola BOS, saya gabungkan nih persyaratan yang diminta oleh Bank BRI, kemudian Bank BNI, kemudian dengan bukti upload kita. Jadi berkas yang sudah kita upload di portal BOS Kemenag ketika kita melengkapi persyaratan BOS itu ada 5 poin, ada 5 berkas, 5 dokumen yang sudah kita upload. Kira-kira di mana nih yang belumnya? Jadi kalau misalkan dilihat-lihat, itu yang belum kita buat itu SPKR. Nah ini, atau surat kuasa pemblokiran dan pendebitan rekening. Nah itu ya yang pertama. Kemudian SPTJM. Jadi ada SPTJM. SPTJM ini adalah dokumen yang harus kita buat bermaterai dan itu muncul di portal BOS Kemenag ketika kita login dengan akun masing-masing. Itu muncul persyaratan SPTJM dan tidak dimunculkan di dokumen yang diminta oleh Bank BRI atau Bank BNI. Barangkali ini dibutuhkannya oleh Kemenagnya gitu ya. Jadi Kemenag membutuhkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini begitu untuk kelengkapan berkas pencairan. Kemenag juga meminta ada surat pembukaan blokir. Barangkali ini berlaku untuk lembaga atau madrasah yang memang dilakukan pemblokiran karena ada kekurangan-kekurangan atau pelanggaran-pelanggaran, misalkan pada awalnya belum upload LPJ Bos Babun kayaknya kayak gitu, atau hal lain lah yang menjadikan sebuah lembaga dilakukan pemblokiran oleh Kementerian Agama. Tetapi Kementerian Agama sudah menyiapkan formatnya, jadi kita tinggal melengkapi saja. Atau misalkan kita lihat formatnya, kemudian kira-kira yang membuatnya itu kita, atau misalkan kita harus membuatnya di Kemenag Kabupaten Kota. Baik sobat sekalian, ini adalah contoh surat SPKR atau surat pembukaan, pemblokiran, dan pendebitan yang dimunculkan diminta oleh bank penyalur gitu ya, yang sudah kita baik sobat sekalian, ini adalah contoh surat SPKR yang diminta untuk kita buatkan saat kita aktivasi rekening di bank penyalur. Contohnya seperti ini ya. Ini format yang disiapkan oleh Kementerian Agama. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini, nama kita, alamat, kemudian nomor KTP, kita masukkan saja nomor KTP di sini. Kemudian jabatan kepala madrasah apa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal lengkapi saja. Kemudian dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK pengangkatan kepala madrasah nomor berapa, dituliskan di sini. Untuk dan atas nama madrasah apa, misalkan MTS apa gitu ya, atau MA atau MI apa, yang berkedudukan di kampung atau di mana gitu ya, di alamat madrasah Bapak Ibu sekalian.
Dengan nomor rekeningnya dicantumkan di sini. Tinggal dikopikan saja ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ditulis satu per satu huruf. Jadi untuk menghindari kesalahan, kita kopikan saja dari bukti ajuannya langsung ke sini. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Jadi kita memberikan kuasa gitu ya. Kemudian, sehubungan pelaksanaan dan pelaporan atas penyaluran bantuan yang disampaikan kepada Direktorat KSK Madrasah Ditjen Pendidik Kementerian Agama Republik Indonesia, maka dengan ini pemberi kuasa selaku penerima bantuan memberikan kuasa kepada bank apa? Ditulis di sini Bank BRI atau Bank BNI, ditulis jelas saja. Selanjutnya disebut penerima kuasa. Jadi penerima kuasanya itu adalah bank penyalur tempat kita aktivasi rekening begitu ya. Jelasnya karena banyak juga yang bertanya sebenarnya yang menerima kuasa siapa gitu ya. Nah, jelasnya adalah penerima kuasanya itu adalah bank tempat kita atau bank yang menjadi penyalur alokasi dana bos kita. Untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa tersebut di atas melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Nomor 1 bla 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 bla. Nomor 2 bla 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 bla, nomor 3 bla bla bla. Bapak Ibu baca sendiri saja. Kemudian surat kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi dan kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan atau diakhiri oleh pemberi kuasa karena sebab apapun, termasuk sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan atau 1816 KUHP. Kecuali berakhirnya perjanjian penyaluran bantuan pada satuan kerja dan lembaga swasta Direktorat KSK Madrasah Ditjen Pendidik Kementerian Agama Indonesia dengan penerima kuasa. Demikian kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Garut, April atau apalah gitu ya, kabupaten Bapak Ibu sekalian masing-masing dituliskan di sini. Kemudian penerima kuasanya dikosongkan saja, nanti diisi oleh bank sendiri. Kemudian pemberi kuasanya adalah kita sebagai kepala madrasah. Contoh surat SKPR yang diminta atau dimunculkan di portal Bos Kemenag atau yang diminta oleh bank penyalur. Berikutnya adalah surat SPTJM. Juga sama, ini adalah SPTJM ini yang diminta atau yang harus kita siapkan. Selain yang sudah kita upload di portal Bos Kemenag, kita harus sudah siapkan untuk melengkapi dokumen ketika kita melakukan aktivasi ke bank. Ini format surat pernyataan tanggung jawab mutlak juga sama disiapkan oleh Kementerian Agama. Kita gunakan kop madrasah masing-masing. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan di bawah ini nama kita, kemudian nik, nomor KTP ya, nomor induk KTP, jabatan apa, kepala madrasah apa, tulis alamat kita nih di mana alamatnya. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan operasional sekolah pada madrasah tahap 1 tahun anggaran 2021. Bapak-bapak dan sebagainya di sini. Kemudian di bawahnya Garut, April atau misalkan mau Maret, mau apa juga. Kalau misalkan sekarang pembuatannya ya Maret saja, Maret 2021 kepala madrasahnya. Kemudian ditulis nama jelas, kemudian dibubuhi materai ya, berupa surat pembukaan blokir. Ini barangkali karena ini menggunakan kop surat Kementerian Agama Kabupaten Kota, jadi kita tinggal meminta saja ke kabupaten kota Bapak Ibu sekalian ketika madrasah kita memang dilakukan pemblokiran. Tapi kalau misalkan tidak diblokir, tidak dilakukan pemblokiran karena ada hal-hal lain yang memang menurut Kementerian Agama itu sebagai pelanggaran, kita tidak usah membuat surat ini gitu ya. Jadi ini hanya untuk yang dilakukan pemblokiran saja. Yang bertanda tangan di bawah ini, yang di sini juga kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota apa gitu. Itu yang dilakukan pemblokiran. Atau juga yang pemblokiran itu karena ada perbedaan jumlah siswa yang signifikan katanya, yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Kenapa sebuah lembaga dilakukan pemblokiran? Karena ada jumlah siswa yang memang signifikan perbedaannya gitu antara Kementerian Agama kemudian dengan apa yang disampaikan oleh lembaga itu sendiri gitu. Nah, kemudian lembaga itu tidak bisa melengkapi berkasnya, yaitu BAP emis. Nah, makanya dilakukan pemblokiran. Tetapi tenang saja, kata Kementerian Agama,
Jadi, ikuti saja alurnya untuk dapat dilakukan aktivasi rekening bank. Ada juga persyaratan yang diminta lagi, surat keterangan dari Kementerian Agama kalau madrasah kita masih beroperasi. Nah, barangkali kita tunggu saja informasi selanjutnya dari Kemenag kabupaten kota setempat terkait surat yang memang menyatakan kalau madrasah kita atau lembaga kita masih beroperasi. Gitu ya. Baik sobat sekalian, Bapak Ibu sekalian, para pengelola BOS dimanapun berada, semoga kita diberi kelancaran dalam melakukan pencairan mulai dari aktivasi rekening di bank penyalur baik BRI ataupun BNI. Ada juga yang di BSI ya untuk Aceh. Semoga kita diberikan kelancaran. Demikian barangkali informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.